Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Bimbingan Belajar Bina Pelajar. Seperti biasa, kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran matematika SMP. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan, karena masih banyak juga siswa yang masih bingung ya, menghitung perbandingan. Coba kita langsung share saja ya. Share saja materinya, kita langsung lihat materinya. Baik, ya, materi perbandingan ya. A. Perbandingan umum. Perbandingan adalah bentuk dari suatu pembagian perbandingan antara dua besaran yang sejenis A dan B dengan B tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk, nah, ini penulisan bentuk perbandingan ya, yaitu A. Kalau kita sering lihat ini penulisan bagi ya, atau kita sebut sekarang berbanding namanya. A banding B sama dengan A per B, atau dibacanya A berbanding B. Kemudian nilai perbandingan bentuk A banding B sama dengan P banding Q. Nah, kita lihat prosesnya ya. Jadi jika ada A banding B sama dengan P banding Q, maka berlaku A sama dengan P per Q kali B. P per Q kali B. Atau kalau bahasa istilahnya, yang jauh kali dengan jauh, yang dekat kali dengan dekat. Maka misalkan A yang dicari, maka P per Q kali B. Atau B yang dicari, maka ditulis Q per P kali A. Ya, sebagai contoh, ini ada, diketahui A banding B sama dengan 2 banding 3. Jika A sama dengan 12, maka nilai B adalah titik-titik. Kita jawab, A pembandingnya 2, B pembandingnya 3. Jika A 12, maka B berapa? Ya. Maka penulisannya, karena dicari B, maka begini aja. Yang di atas itu adalah pembanding yang dicari. Ya. Pembanding yang dicari. Pembanding yang dicari adalah pembanding B. Pembanding yang dicari adalah pembanding B. Maka pembanding B per pembanding A dikali A ya. Jadi pembanding B itu 3, ini kan gini urutannya gini. A banding B 2 banding 3. Jadi 2 itu punyanya si A. 3 itu punyanya B. Kalau B yang dicari, ya B yang dicari, maka pembanding B yaitu 3 ada di atas. Ya, ada di atas. Kemudian yang diketahui ada di bawah dikali dengan nilai A yang diketahui 12. Ya. Jadi 3 per 2 kali 12 sama dengan 18. Itu aja bahasa mudahnya. Yang di atas itu yang dicari, yang bawah yang diketahui. A pembanding 2 itu punyanya A, 3 punyanya B ya. Diurut aja. Kemudian selanjutnya, nah, jika perbandingan, ya, nilai perbandingan jika A plus B diketahui. Jika A banding B sama dengan P plus banding Q, dan A plus B diketahui, maka berlaku. Nah, ya sama. Jadi yang ditanya misalnya yang ditanya P ya, yang ditanya P, nah, A kan punyanya P. Atau balik, P itu punyanya A, Q itu punyanya B. Maka kalau A yang ditanya, maka yang di atas ini adalah pembandingnya A. Karena pembandingnya AP, maka P di atas. Terus yang di bawah itu yang diketahui. Karena diketahui A plus B, maka pembandingnya pun pembanding A plus B. Pembanding A itu P, pembanding B itu Q. Jadi P plus Q dikali nilai yang diketahui. Ya, A plus B. Begitu pula dengan yang di bawahnya. Karena kalau B yang dicari, karena pembanding B itu Q, maka Q taruh di atas. Kemudian yang di bawah itu yang diketahui. Ya, yang bawah itu yang diketahui. Bagi contoh misalnya ini. Ya. Contohnya diketahui A banding B 1 banding 4. Jika A plus B 800, maka nilai A dan B masing-masing adalah, yang ditanya A, pembanding A apa? P. Ya, taruh di atas yang ditanya. Di bawah itu yang diketahui A plus B 800.
Jadi pembanding A plus B, pembanding AP, B-nya Q, P plus Q. Jadi atas sama bawah ini pembanding. Dikali yang diketahui. Nilainya A plus B itu 800. Jadi taruh 800. 1 per 1 tambah 4, 5. Jadi 1 per 5 kali 800 sama dengan 160. Kemudian, nah ini contoh yang berikutnya, yang ditanya ya, yang B yang ditanya, maka pembanding B yang di atas. Yang di bawah sama yang diketahui, 4 per 5 dikali 800 sama dengan 640. Nah, ini yang berikutnya sama. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Prinsipnya sama, hanya ini pengurangan. Kalau di sini penilai yang diketahui yang dikurang, maka pembandingnya pun dikurang. Coba kita lihat sini ya. Ini kan dari A, maka pembanding yang di atas punyanya A. P kan punya A, taruh atas. Di bawah, yang di bawah itu pengurangan. Pengurangan, jadi kenapa pengurangan? Karena di sini yang diketahui adalah dikurang. A kurang B, maka di sini P kurang Q. Ya. Jadi pembanding yang ditanya per pembanding yang diketahui kali nilai yang diketahui. Ya. Begitu pula sebaliknya. Yang ditanya adalah pembanding B, yang ditanya adalah B, pembanding B adalah Q, taruh di atas, yang diketahui di bawah, lalu dikalikan. Ya. Udah lah, insya Allah mudah ya. Nah, kalau bingung tadi ulang-ulang lagi. Catatan, P dan Q bernilai mutlak atau nilainya selalu positif. Ya, pengurangan ini tidak ada negatif. Ya. Yang besar dikurang yang kecil. Selisihnya yang ditanya itu selisih ya, bukan nilai. Kalau nilai itu kan ada positif ada negatif. Tapi kalau selisih itu nggak ada positif negatif. Selisih itu beda. Misalnya 5 dan 3, selisihnya berapa? 2. Bukan 3 dikurang 5 jadi min 2, nggak ada ya. Selisih itu tidak mutlak sifatnya ya, tidak ada nilai negatif dan positif. Contoh misalnya di sini A banding B 3 banding 4. Jika A dikurang B 1200, maka nilai A dan B masing-masing adalah, yang ditanya A, pembanding A adalah P, ya, taruh di atas. Kemudian ini dikurang. Ya. Nah, ini, jadi 3 dikurang 4, kalau misalkan nilai adalah min 1. Karena ini bukan nilai, atau yang lebih pastinya adalah selisih. Selisih 4 dan 3 adalah 1, atau 3 dan 4 adalah 1, maka tidak ada minus. Dikali 1200 sama dengan 3600. 3.600, contoh yang kedua, B sama dengan pembanding B taruh di atas, pembanding yang diketahui taruh di bawah, tidak ada nilai minus, karena yang dicari adalah selisih, maka ketemu nilainya 4.800. Dan perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai, jika dua besaran misalnya A dan B dibandingkan, semakin besar nilai A, maka semakin besar pula nilai B. Begitupun sebaliknya, jika nilai B semakin kecil, maka nilai A juga semakin kecil. Misalnya A banding B sama dengan P banding Q ya. Maka berlaku hukum kali silang. A kali Q ya, kali silang ya, ini kali silang ini. A kali Q sama dengan B kali P. A kali Q. Catatan A berbanding lurus dengan P, B berbanding lurus dengan Q. Ya. Nah, misalnya contoh ya, contoh di sini seorang penjahit bisa menyelesaikan 8 potong baju jahitannya dalam waktu 2 hari. 8 potong 2 hari. Jika ada 24 baju harus dijahit, maka penjahit tersebut dapat menyelesaikan dalam waktu 8 potong 24 hari, 8 potong dalam 2 hari. Ini tulisan 2-nya bukan angka ini, jadi agak recok. 8 potong 2 hari. Ya, jika ada 24 baju, maka berapa hari? A sama dengan 2, P sama dengan 8. B-nya berapa? Q-nya 24. A ini maksudnya nih 2 hari, P-nya 8 potong. Kalau Q-nya 24 potong, maka berapa hari? Tinggal kali silang aja. A per B, P per Q, 2 per B, 8 per 24. Kali 2 potong ya. 2 potong berapa? Nah, kalau 8 potong kan 24. 2 potong, 2 hari ya. 2 hari, per harinya berapa ini? 2 hari, 8 potong. Kalau 24 potong berapa hari? Tinggal kali silang aja.
Kali silang, kemudian ketemu hasilnya 6. Jadi 24 baju dapat jadi dalam waktu 6 hari. Perbandingan terbalik. Nah, perbandingan terbalik itu berbeda dengan perbandingan senilai. Pada perbandingan berbalik, nilai dua besaran dibandingkan misalkan A dan B. Jika nilai A semakin besar, maka nilai B semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Jika nilai B semakin besar, maka nilai A semakin kecil. A per B sama dengan Q per P. A kali P sama dengan B kali. Kalau tadi dikali silang, ini enggak, dikali lurus saja ya. Dikali A enggak, A tetap posisinya ya, posisinya dibalik aja. A kali P sama dengan B kali Q. Tadi posisinya kalau tadi P-nya ada di atas ya, P-nya ada di atas mananya. Ini P-nya ada di atas. Nah, itu perbandingan senilai. Kalau perbandingan terbalik, P-nya ada di bawah. Ya, dibalik ya, P-nya di bawah. Jadi A kali P sama dengan B kali Q. A berbanding terbalik dengan P, B berbanding terbalik dengan contoh, 20 ekor ayam bisa menghabiskan 6 karung pakan dalam seminggu. 20 ekor, 6 karung. Jika banyaknya ayam jadi 28 ekor, berapa lama ayam itu menghabiskan 6 karung tersebut? Semakin singkat ya. Jadi A banding B, A banding B sama dengan Q banding P. 7 banding B, 28 banding 20. Kita lihat di sini. Jadi B sama dengan 20 kali 7 dengan 5. Jadi waktu bukan 28 ekor ayam untuk menghabiskan 6 karung pakan adalah 5 hari ya. Nah, demikian ya penjelasan singkat tentang perbandingan materi SMP, matematika SMP. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada video-video berikutnya tentang skala dan kita akan coba bahas latihan-latihan. Demikian yang kita akan ketemu lagi. Dari saya cukup sekian, terima kasih, semoga ini bermanfaat dan semoga saja jika ini dianggap bermanfaat silakan di like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kebaikan-kebaikan ini bisa tertularkan kepada orang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai ketemu lagi.